Kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, ada data soal PDB Singapura quarter on quarter, year on year, kemudian juga dari China, ada data soal uang beredar, dan juga ada laporan bulanan OPEC dari Amerika Serikat, pemirsa. Dan kemudian juga ada ekspektasi inflasi konsumen, ada lelang surat utang 3 bulan, kemudian lelang utang surat utang 6 bulan, dan juga dari Eropa dan neraca pembayaran di bulan Jerman di bulan Juni. Baik, berikutnya adalah agenda emiten. Baik, untuk SRAJ ini melakukan pemberitahuan RUPS Rencana Sejahtera Anugerah Jaya TBK. Sementara untuk Amar tanggal DPS dividen tunai interim. Kemudian hal serupa juga PSSI di TEBE tanggal cum dividen tunai interim. Kemudian juga BSBK tanggal cum dividen tunai interim. Dan juga Mora informasi bayaran ijarah fee untuk seri yang dapat Anda saksikan di layar televisi, pemirsa. Dan berikutnya adalah untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat 0,56% di level 35.025, STI Singapura dibuka melemah 0,63% di level 3.241, Kospi Korea dibuka menguat 1,17% di level 2.618 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,17% di level 17.090. Dan pemirsa, di Marketplace kali ini saya akan berbincang bersama Mbak Rizka Friani, beliau adalah pengamat pasar modal. Apa kabar Mbak Rizka, selamat pagi? Selamat pagi Mas Wiki, Alhamdulillah sehat. Gimana Baik. kabarnya Mas? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nampaknya juga mungkin IHSG membaik begitu ya di penutupan perdagangan pekan lalu pasca melemah cukup signifikan di awal pekan begitu. Menurut Anda analisisnya apa, penyebabnya apa, dan sentimennya apa? Dan apakah terkait dengan kekhawatiran terjadi resesi di Amerika berlalu terkait dengan apa yang kemudian akan dilakukan oleh The Fed sendiri yang cenderung dovish. Analisis Anda seperti apa Mbak Rizka? Iya, saya melihat bahwa IHSG kan kemarin pada awal pekan itu sempat mengalami penurunan hingga 4%. Ini juga langsung terkoreksi ke level psikologis ya di level 7 ribuan. Padahal kita tahu sebelumnya di minggu sebelumnya itu IHSG range-nya di level 7.000 ke 7.300. Hal ini saya lihat lebih kepada panic selling akibat data pasar tenaga kerja yang mengecewakan, di mana tingkat pengangguran pada Juli itu naik ke 4,3%. Tapi saya melihat bahwa IHSG ini masih cukup kokoh, masih cukup kuat, sehingga terjadinya pembalikan arah juga dalam pekan yang sama. Di mana di akhir pekan IHSG ditutup itu di level 7.256. Saya melihat bahwa rilisnya data ketenaga kerjaan atau initial jobless claim yang membaik ini juga menjadi sebuah optimisme kepada pelaku pasar ya, karena kita lihat juga memang IHSG ini diperkirakan mulai pulih seiring dengan ada beberapa hal selain dari global, dari domestik juga. Kalau dari global tadi membaiknya data initial jobless claim AS, kemudian dari domestik kita lihat bahwa adanya langkah-langkah emiten yang mulai merencanakan aksi korporasi berupa pembagian dividen interim serta adanya momentum penguatan rupiah. Itu yang menjadi penopang IHSG pada pekan lalu. Dan kalau kita lihat juga bahwa kemarin juga kan pekan lalu itu rilis data pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu masih mampu berada di atas 5% atau tepatnya di 5,05% secara year on year. Sehingga saya melihat bahwa IHSG pada pekan ini relatif akan bergerak lebih stabil karena pasar mengalami stabilitas setelah fluktuasi yang terjadi pada minggu lalu dengan fokus yang beralih ke data inflasi utama yang akan dirilis pada minggu ini.
Mhm. Saya melihat bahwa kalau secara teknikal juga untuk minggu ini IHSG itu, berhasil breakout di MA20-nya seiring dengan golden cross pada stochastic RSI dan, kita lihat juga ada penyempitan negatif slope pada MACD, sehingga IHSG diperkirakan akan bergerak, untuk pekan ini dalam, rentang 7.200 sampai dengan 7.300, Mmm. dengan level, support-nya di 7.201 dan resistennya 7.315. Oke, baik Mbak Rizka, walaupun memang IHSG berbalik menguat pada perdagangan kemarin secara mingguan begitu sudah melemah 0,7% dan secara year to date melemah 0,22%. Resistance berapa sih yang harus ditembus oleh IHSG sehingga kemudian trennya kembali positif? Walaupun Anda tadi menyampaikan pergerakan di pekan ini begitu IHSG akan cenderung positif bisa sampai ke level 7.300-an. Seperti apa Mbak Rizka? Iya, kalau IHSG sendiri memang level psikologis itu di level 7.200 dan 7.150 ya. Itu level, psikologis, pelaku pasar ketika 7.200 tertembus dan apalagi sudah mampu, melewati level support-nya di level 7.150 ini tentu akan menjadi, satu hal yang membuat pasar melakukan panic selling. Sementara kalau bicara level resisten, saya lihat resisten kuat IHSG itu, ini kan sudah mampu menembus level, resisten, sebelumnya ya di 7.200 dan level resisten selanjutnya itu ada di 7.315. Ketika 7.315 IHSG ini masih akan berpeluang ke level 7.500. Baik, bicara mengenai sentimen dari luar sebetulnya Mbak Rizka, kalau kita lihat mengenai data PPI di Amerika Serikat sendiri, ini juga kalau kemudian turun, peluang The Fed turunkan suku bunga di September, apakah kemudian semakin besar dan sejauh mana ini juga mungkin akan mendorong sentimen positif lah di global dan juga berimplikasi ke regional dan juga domestik. Ya, Mas Vicky, tentunya ya, kita saat ini kan pasar, sedang menantikan rilis data indeks harga produsen atau biasa kita sebut PPI, Hmm. di Amerika Serikat ini pada hari Selasa. Ini juga merupakan sebuah acuan untuk mengukur inflasi yang terjadi pada tingkat produsen, sehingga data, tersebut memang menjadi satu hal yang diperhatikan pelaku pasar. Terjadinya penurunan PPI ini berpotensi meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga The Fed, pada bulan September 2024. Tapi kita juga perlu waspada juga karena saya melihat bahwa The Fed ada potensi memang akan melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi ini bisa jadi bukan di September, bisa jadi juga di akhir tahun. Hal tersebut juga sebelumnya pernah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia juga. Karena kenapa penurunan suku bunga The Fed ini akan berpengaruh sekali terhadap market. Penurunan suku bunga The Fed ini akan menjadi acuan dari Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Dan di mana Bank Indonesia juga memang tahun ini diperkirakan akan melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi ini inline tapi harus didahului dengan pemangkasan suku bunga The Fed. Baik, bicara mengenai data terakhir dari Bursa Amerika Serikat sendiri, memang ini ditutup di akhir pekan lalu di zona hijau begitu. Sejauh mana ini juga mungkin menjadi hal yang dapat mempengaruhi IHSG di awal pekan ini? Iya, betul Mas Vicky. Penguatan yang terjadi pada bursa Wall Street kita memang lihat bahwa ini tidak lain memang ada dari data yang rilis dari ekonomi Amerika Serikat yang rilis juga cukup baik ya, di mana klaim pengangguran mingguan tercatat bertambahnya hanya 233.000. Ini lebih rendah dibandingkan ekspektasinya di 240.000. Jadi ini yang menjadi sebuah angin segar untuk pasar keuangan global lantaran mengurangi kekhawatiran terhadap resesi setelah awal pekan lalu tadi terkena panic selling. Jadi ini saya melihat bahwa ada potensi untuk IHSG akan cenderung lebih stabil pada pekan ini. Baik, oke, tidak hanya IHSG yang menguat cukup signifikan, rupiah juga demikian menguat di bawah level 16 ribuan lah ya. Proyeksi pergerakan rupiah di pekan ini seperti apa Mbak Rizka?
Iya, saya melihat bahwa, rupiah saat ini kan berada di level, di bawah level, 16.000 atau mungkin sekarang itu di kisaran 15.900. Ini Hmm. merupakan sebenarnya posisi terkuat sejak, 5 April 2024 atau mungkin atau, 4 bulan terakhir. Kalau kita lihat bahwa penguatan ini juga terjadi, setelah, rilisnya cadangan devisa di bulan Juli yang meningkat signifikan dan ini juga memberikan optimisme kepada pelaku pasar. Jadi saya melihat bahwa, adanya kenaikan cadangan devisa tersebut kan sebenarnya terutama dipengaruhi oleh penerbitan, sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak, dan jasa. Ini membuat, arah rupiah pekan ini itu, masih kokoh dan dalam tren penguatan. Jika ini berlanjut memang paling, dekat ini level support rupiah itu di 15.825 per US dollar, dengan, masih level resistennya di 16.000. Jadi saya melihat bahwa, rupiah masih akan, berpotensi, penguatan. Baik, dan ini juga momennya bisa dimanfaatkan begitu ya, apalagi kalau bicara konteksnya mengenai sektor-sektor yang berada di IHSG begitu yang cukup signifikan terdampak sentimen penguatan nilai tukar rupiah bisa dimanfaatkan. Tapi kembali lagi ke IHSG, pekan lalu penguatan IHSG tentu saja ini ditopang oleh penguatan signifikan dari Aman Minerals, Mbak Rizka, meskipun memang belum menutup gap pelemahan hari sebelumnya. Dan analisis Anda dan juga mungkin rekomendasi mengenai Aman seperti apa, Mbak Rizka? Iya, saya melihat bahwa, saham aman ini bergerak di bawah MA 50, Hmm. dan membentuk, bullish, harami pada akhir pekan. Untuk aman masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan dengan menguji level resistennya di level 11.500 kalau kita lihat dari sisi teknikal, stochastic golden cross, dan RSI-nya bullish. Untuk aman kita bisa melakukan, buy di level 11.000 sampai dengan 11.100. Dengan level supportnya 10.700 dan level resistennya 11.500. Baik, kalau kita bicara mengenai saham-saham berbasis barang baku lainnya ada TINS, Inco, MDK, Antam, MBMA, ini juga kemudian menguat. Menurut Anda apa sentimennya dan rekomendasi Anda terhadap saham-saham berbasis barang baku lainnya itu seperti apa? Ya, saya melihat untuk saham-saham, berbasis bahan baku lainnya seperti halnya TINS, Inco, Medpa, Antam ini masih berpotensi untuk, melanjutkan, penguatan ya. Hmm. Jadi, karena kalau kita lihat juga memang dari harga komoditas sendiri, harga minyak, stabil, kemudian juga kita lihat, dari sisi harga emas juga sudah mencatatkan kenaikan yang tajam, pada pekan sebelumnya, dan saya lihat bahwa masih ada potensi penguatan lanjutan, untuk harga, di komoditas sehingga masih berpotensi untuk, beli, dalam short term untuk Oke, saham-saham tersebut. artinya untuk saham-saham tadi rekomendasikan untuk jangka pendek saja begitu ya? Ya. Bisa dimanfaatkan. Baik, bicara mengenai barang baku TPIA juga kembali menembus level tertinggi intraday-nya. Arah pekan ini menurut Anda TPIA akan mengarah kemana, Mbak Rizka? Iya, berbicara TPIA ini kan sebenarnya lagi dalam pola uptrend dengan membentuk, candle Marubozu, stochastic dan RSI-nya bullish, jadi, masih ada peluang penguatan untuk menguji level resistennya di 10.650. Baik, oke. Yang menarik adalah terkait dengan penguatan dari saham-saham berbasis properti CTRA yang menguat 2,31%. Sebetulnya sejauh mana ini kemudian menjadi sentimen yang sudah cukup lama dinanti oleh investor yang mungkin memfavoritkan sektor properti begitu. Pasca kemarin juga ada banyak sekali sentimen-sentimen yang negatif ya yang mengenai sektor properti begitu. CTRA spesifik ataupun mungkin sektor properti secara general, menurut Anda seperti apa? Menarik nggak di pekan ini? Iya, sektor properti tentunya juga, saat ini, masih menarik ya untuk Mhm. kita perhatikan karena, kita lihat dengan, adanya potensi peluang penurunan suku bunga The Fed, ini kan juga akan berpengaruh terhadap, peluang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Dan, kita lihat juga, bahwa Eee dari sisi penjualan marketing revenue atau marketing sales, dari sektor properti ini juga rata-rata mengalami, peningkatan. Artinya penjualan atas,
unit di sektor properti ini masih Hmm. cukup baik, dan kalau kita lihat juga pemerintah itu masih mendukung penuh terhadap sektor properti. Walaupun kita lihat saat ini suku bunga berada di level yang relatif tinggi ya 6,25%, tapi pemerintah masih memberikan beberapa kebijakan yang mendukung, seperti halnya kita lihat dari sisi LTV yang hingga 100%, di mana masyarakat atau konsumen bisa membeli rumah dengan DP 0%. Tapi ini disesuaikan lagi dengan masing-masing kebijakan perbankannya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari PPN DTP juga yang diperpanjang. Ini dengan harga hingga 2 miliar ini kan dibebaskan dari pajak. Hal-hal inilah yang menjadi pendukung untuk sektor properti sendiri. Dan saya melihat bahwa dari kondisi inflasi domestik yang masih cukup terkendali, di mana ini juga saat ini inflasi kita masih di dalam target Bank Indonesia 2,5% plus minus 1, sehingga ini juga diperkirakan masih akan terus menjaga nilai tukar rupiah yang tadi di bawah 16.000. Kita lihat juga dari sisi pelebaran defisit current account balance juga bersifat minim. Jadi konteksnya fundamental ekonomi yang kuat ini akan baik langsung ataupun secara tidak langsung mendukung sektor properti. Baik, sektor properti apalagi yang segmennya menengah ke atas memang ini juga cukup sensitif terhadap fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri begitu ya, karena memang masih banyak bahan-bahan bangunan yang memang harus diimpor begitu ya. Oke, Mbak Rizka, nanti kita akan bahas mengenai saham-saham pilihan dari Anda di pekan ini. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan. Mbak Rizka dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Rizka, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan di hari ini. Di antaranya adalah BBRI dengan rekomendasi buy, support di 4.600 dan resistance di 4.800. Kemudian juga ada saham berikutnya yang direkomendasikan, ada Brand dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 8.150 dan resistance di 8.500. Ada salah satu saham properti yang direkomendasikan oleh Mbak Rizka pagi hari ini, ada BSDE dengan rekomendasi buy dengan support di 1.050 dan resistance di 1.350. Kemudian juga kita ada India dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 1.370 dan resistance di 1.450. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Rizka, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mbak Rizka. BBRI seperti apa analisis lengkapnya? Iya, saya melihat bahwa BBRI saat ini bergerak di atas MA50, stokastik dan RSI-nya juga bergerak bullish, sehingga BBRI ini berpotensi menguji resisten di level 4.730. Untuk level supportnya di 4.600 dengan level resistennya di level 4.730. Dan level resisten keduanya nanti ada di level 4.800. Kita bisa terapkan beli untuk BBRI ini untuk jangka panjang dengan menerapkan stop loss-nya di level 4.570. Baik, 4670 ada level terakhir untuk BBRI, bisa langsung masuk ya, mungkin ini karena memang masih ada di range support dan juga resistance yang Anda rekomendasikan ya Mbak? Iya. Oke, untuk BBRI buy untuk term investasi jangka pendek, menengah atau panjang? BBRI ini kita bisa buy untuk jangka panjang. Oke, baik. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya sendiri, 1 minggu sudah menguat 3,09%, tapi kemudian 1 bulan masih melemah ya, 3,11%. Baik, kita tinggalkan BBRI dari sektor perbankan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Mbak Rizka, kita ke Brand, rekomendasinya buy on weakness dengan support di 8150. Seperti apa analisisnya Mbak Rizka? Iya, untuk saham Brand sendiri, saya melihat bahwa pekan kemarin kan sudah melakukan penguatan ya. Walaupun kalau kita lihat secara tren, Brand ini berada dalam tren bearish, tapi harga mulai memantul dari demand zone dan berpotensi rebound menguji level resisten selanjutnya di 8.500. Ini kalau kita lihat dari stokastik dan RSI yang bullish. Tapi kita juga perlu mewaspadai penurunan jika terjadi penurunan itu di bawah level 8.150. Sehingga saya rekomendasikan Brand itu
buy on weakness. Kita Hmm. beli nanti di kisarannya 8.225 sampai dengan 8.300. Baik, 8350 ini adalah level terakhir untuk brand sendiri. Tunggu dulu ke level support yang direkomendasikan ya. Atau Ya, tadi di range beli yang sudah disampaikan. Ini term investasinya menengah? kalau brand saya lebih cenderung kita lihat dari sisi short term ke menengah ya. Jadi Hmm, kita perlu memperhatikan lagi nanti dari sisi teknikalnya dan juga laporan keuangannya. baik. Secara historical dari fundamentalnya untuk brand sendiri, untuk mereka yang mungkin cukup naksir lah dengan brand ingin apa namanya taruh dana dalam jangka panjang begitu, secara fundamental cukup meyakinkan nggak, Mbak Rizka? Iya, berbicara fundamental, memang Hmm, brand memiliki fundamental yang cukup baik, apalagi dia didukung oleh emiten yang bergerak di energi baru terbarukan. Ini kan juga hmm, masih cukup jarang sekali ya. Kita juga saat ini sedang mendukung yang namanya energi bersih, atau kita lihat dari sisi SDGs, dia brand ini benar-benar menjadi salah satu emiten yang juga disukai oleh hmm, pelaku pasar dari sisi domestik maupun global. Kalau saya lihat brand ini harganya juga memang relatif sudah cukup tinggi kalau dari hmm, sisi PE-nya. Sehingga lebih hati-hati aja kalau untuk beli brand. Khawatir nanti kita akan kayak di perdagangan Mei dan Juni itu kan sempat mengalami penurunan yang signifikan dari level hmm. 11.250 sampai dengan menyentuh level di sekitar 5 ribuan gitu. Jadi lebih hati-hati untuk melakukan pembelian di saham tersebut. Baik. Oke, dari brand kita ke BSDE level terakhir di 1110, level support yang Anda lihat di 1050. Artinya ini mungkin sudah cukup dekat ya dengan level support yang Anda rekomendasikan untuk BSDE. Resistensinya di 1350. Analisisnya seperti apa Mbak Rizka untuk BSDE? Ya, BSD sendiri ini sebenarnya penguatan sudah terjadi Ya. selama 4 hari berturut-turut. Kalau kita lihat tadi sektor properti merupakan salah satu sektor juga yang saya rekomendasikan hingga akhir tahun ini. Untuk BSDE harga bergerak di atas MA50 dalam pola uptrend. Stokastik berpotensi membentuk golden cross dengan RSI bullish dan histogram MACD yang positif. BSDE ini sedang di area resistennya dan akan menuju resisten selanjutnya di level 1350, sehingga kita bisa saat ini melakukan pembelian BSDE di level 1100 sampai dengan 1115 ya di harga last price-nya kemarin. Eh, Oke. ya, terus untuk level resistennya 1350 dan level supportnya 1050. Oke, sejauh ini pada saat pembukaan sesi 1 BSD terus bergerak menguat dengan penguatan seminggu sudah menguat 8,78%, satu bulan sudah menguat 8,25%. Artinya secara harga masih oke lah ya, secara valuasi dibandingkan dengan sektor properti lainnya. Untuk BSD seperti apa? Ya, bicara untuk BSDE dengan sektor properti lainnya, sebenarnya kalau kita lihat sektor secara keseluruhan ini kan tidak serta-merta BSDE yang menjadi Bergerak. uh, ya pendorong. Cuma kalau kita Hmm, lihat dari market cap ini kan BSDE itu menjadi salah satu sektor properti yang memiliki market cap besar. Ini market hmm. capnya sebesar 23,5 triliun. Hal tersebutlah yang sekiranya kita buat para investor yang cenderung mereka akan melihat dari sisi market cap, likuiditas, kemudian juga dari sisi harganya yang relatif masih bergeraknya tidak fluktuatif, sehingga saya merekomendasikan saham BSDE untuk hari ini. Baik, dari BSD kita ke Indika Energi. Seperti apa, Mbak Rizka? Untuk ini saat ini bergerak dalam pola uptrend dan bergerak di atas MA50. Lihat dari sisi stokastik yang bullish dan RSI menguat dengan histogram yang positif, ini berpotensi menguji level 1450. Untuk beli kita bisa beli, saya sarankan di buy on weakness, karena kalau kita lihat
sepekan kemarin sudah menguat sebesar 9,54%. Buy on weakness di kisaran 1.390 sampai 1.410. Resisten terdekatnya itu ada di 1.450 dengan level support 1.370. Oke, baik, level tadi di 1430 Anda merekomendasikan untuk Indi sendiri bisa masuk di level 1370, resistensi 1450, rekomendasinya adalah buy on weakness. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan atau saham-saham pilihan dari Mbak Rizka Afriani. Ada BBRI, Brand, kemudian BSDE, dan juga Indi dengan rekomendasi masing-masing. Buy on weakness, buy, dan juga buy on weakness. Baik, kita jeda sejenak Mbak Rizka, kita akan bahas mengenai data pembukaan market di pagi hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini dari jam 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,07% di level 7.251,887. Dan sejauh ini saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Nest, Harum, kemudian Film, Isat, Ins, Inco, Kepik, kemudian ada DOH, ITMG, dan PTPP. Top losers sejauh ini ada AMMN, Heli, Goto, kemudian juga Buka, BP, Suli, MAPI, MK, AP, SMIL. Data tentu saja masih terus bergerak. Mbak Rizka, sejauh ini bergerak melemah, analisis dari Anda seperti apa untuk IHSG? Saat ini sebenarnya pelemahan juga masih dalam konteks yang wajar ya, karena pelemahan masih hanya 12 poin atau di sekitar 0,13%. Sehingga ini saya lihat memang area level supportnya nanti di 7.201 dengan level resistennya 7.315. Tapi untuk pergerakan hari ini tidak terlalu mengkhawatirkan Mas Vicky. Jadi investor masih bisa melakukan akumulasi beli terhadap saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Baik, oke. Berikutnya kita ke bahasan lainnya, masih kemudian terkait dengan saham properti yang juga ditopang oleh saham konstruksi ya, ada Wika dan juga PTPP, dan juga dia menguat masing-masing 4%, 7%, dan juga 6%. Untuk kelompok saham ini Anda melihat seperti apa possibility-nya ataupun mungkin chance-nya di pekan ini Mbak Rizka? Iya, chance untuk saham properti dalam ini kan konstruksi masuknya di properti juga ya, kalau kita lihat di bursa. Nah, ini masih ada potensi penguatan, tapi penguatannya tidak seagresif pada pekan sebelumnya. Sehingga perlu diwaspadai juga karena ada potensi profit taking pada pekan ini. Untuk saham-saham tadi baik itu properti real estate ataupun properti yang di konstruksi, saya lebih merekomendasikan untuk buy on weakness dengan tetap memperhatikan poin atau teknikalnya. Khawatir sudah berada di jenuh beli sehingga nanti profit taking. Baik, oke. Sedikit mengenai saham-saham big caps untuk perbankan sendiri bergerak mix di pekan lalu. Anda tadi sudah merekomendasikan BBRI begitu ya. Bagaimana dengan Bank BNI dan juga BCA sendiri? Untuk Bank BNI ini saya lihat juga masih ada potensi penguatan karena saat ini juga berada dalam posisi pola uptrend ya. BBNI ini masih ada penguatan dan berpotensi menguji level resistennya di 5.250. Sehingga untuk BBNI kita bisa lakukan akumulasi beli juga secara bertahap. BBCA kemarin tertekan, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke harga yang lebih murah? Iya, tentu. BBNI, BBCA itu juga masih menarik untuk kita cermati. Untuk BBCA hari ini apalagi mengalami penurunan 50 poin ya. Sekarang di 10.100 ini masih bisa kita lakukan pembelian di 10.000 sampai 10.100. Baik. Mbak Rizka, berbagai analisis yang Anda sudah sampaikan, apakah itu terkait dengan pasar global, regional, dan juga domestik IHSG, dan saham-saham pilihan kali ini semoga memang dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dapat berinvestasi hari ini ya. Mbak Rizka, sukses untuk Anda, terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Vicky.